Gak ada jaminannya kalian itu untuk masuk surga. Di mana lagi datanya kalian itu akan digoreng, akan dibakar di dalam api neraka. Nah, di sini catat. Jangan cuman pelongo nanti kalian nanti naik. Di mana? Di Matius 13:42. Matius ini mengandung arti juga nih Bang Dalbo, untuk teman-teman yang di bawah juga ya. Matius ini artinya matilah pengikut Paulus. Nah, itu ya, ngerti ya yang di bawah ya. Matius ini matilah pengikut Paulus. Nah, di sini tertulis semuanya. Nah, tanpa terkecuali kalian itu tanpa terkecuali semuanya Kristen-Kristen ini akan dicampakkan ke dalam dapur api. Nah, dapur api ini nggak mungkin komplek. Neraka ini, kalian ini dilemparkan ke dalam api neraka. Semuanya di sini tertulis. Di sanalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya guru, boleh guru? Silakan. Saya setelah selesai ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, Kristen ini semuanya dibakar hidup-hidup di dalam api neraka yang kekal nanti. Nah, silakan yang mau bertanya Bang Rudi. Apakah ayat itu berlaku untuk orang Islam itu, guru? Oh tidak Bang, karena kalau kita berpedoman ke dalam Al-Quran dan hadis, kalau ini Bang bukan ayat Bang. Oh, iya. Ini hanya sebuah karangan, ini tulisan manusia, ini Bible, firman Tuhan. Berarti yang dimaksud orang di situ itu tidak termasuk orang Islam gitu? Nah, tidak lah Bang. Oh gitu. Kan ini patokannya, yang nulis Matius ini siapa? Kan penulisnya Matius. Matius ini temannya siapa? Temannya si Paulus kan? Oh gitu ya. Nah, Paulus agamanya apa? Kristen. Ya, Kristen, makanya tidak berlaku. Apa itu? Tuhannya si Paulus siapa? Kemudian nanti yang diusir oleh Yesus itu orang-orang yang mana itu, Pak Guru? Nah, baik. Mungkin orang Islam, Bang, yang diusir oleh Yesus. Iya, jangan ikut ke neraka. Katanya jangan ikut ke neraka. Yang diusirnya yang ke surga aja. Nama Yesus. Iya, mungkin saya kan katakan mungkin Islam yang diusir, Bang. Aku tidak bernubuat pakai nama Yesus, Guru. Iya, Islam yang diusir, Islam. Nah, untuk kata Bang Dalbo, jadi Islam itu diusir sama Yesus. Jadi cara ngusirnya gini, hei Islam, sudah kamu pergi, gak usah ikut kami ke neraka. Nah gitu, karena nanti saya tunjukkan Yesus sama Kristen ini ada di neraka semua. Makanya diusir Islam itu, kalian jangan ikut saya, kalian masuk surga saja. Nah gitu. Nah iya. Jadi terima kasih kalau gitu Guru. Waduh, iya. Udah susah Guru. Iya. Nah di sini Bang, di Matius 7 ya, Matius abang udah ngerti Bang Rusdi. Nah, Matius ini artinya apa? Mati bersama Yesus gitu. Nah, bisa itu juga. Tetapi yang menyesatkan ini kan si Paulus. Jadi matilah itu Guru. Nah, matilah pengikut Paulus. Iya, Paulus pakai celeng ya. Nah, di sini jelas Bang. Tidak, Pak Dokter, ini yang dicari. Rusdi ini ternyata saudaranya Yesus. Firman kan? Betul. Yesus juga firman, dia juga firman. Ini yang dicari. Iya. Rusdi ini firman Paulus sama firman Lucifer ini. Awas kau dituhankan nanti. Kamu terus di firman. Awal-awal harus disembah-sembah, nanti Rusdi disembah-sembah nanti sama Oten. Awal mulanya ada Rusdi, kemudian Rusdi menjadi firman. Rusdi itu adalah firman kan? Rusdi itu adalah firman. Ya, nanti awas kau disalibkan lo. Disalibkan nanti, disalibkan. Biar jadi Tuhan, dibun-bun dulu baru jadi Tuhan.
Wah, ini bahaya ini Nggak bisa bahaya. Bahaya itu. Iya, Bang. Harus dibunuh dulu baru jadi Tuhan. Wih, Berarti ada datanya, ada datanya. Ini Pak Ada, Dokter ini. Roma 14 nomor jago, 9. jago datanya guru, jangan fitnah guru. Datanya ada Roma 14 nomor 9. Kisah para Rasul 3, kisah KPR 2 36. Gimana guru? Para Rasul. Aduh, abang-abang izin, abang-abang. Kisah para Rasul, bukan kisah para monyet. Siapa tadi yang bilang kisah para monyet? Kisah Oh, iya. para Rasul. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak rohani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada cotengnya. Halilullah. Ya. Halilullah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya. Nah, Jadi izin kita lanjut ya. Ketiduran aku tadi malam itu, Pak Dokter. Silakan, lanjut. Oh, siap, Bang Amar. Nah, tadi itu kan baru 2 ayat yang menunjukkan bahwa Kristen bodoh ini akan semuanya dikecampakkan ke dalam api neraka. Karena kata oten-oten, woi, kalian itu uclim-uclim, gak boleh comot-comot ayat. Baik, saya gak bakalan mencomot ayat. Makanya di sini saya ambil beberapa ayat. Di mana datanya lagi kalau Kristen ini akan dicampakkan ke dalam api di Matius 7 nomor 21 23. Di sini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kepadaku akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, yang masuk ke dalam sorga itu yaitu yang melakukan kehendak Bapaknya yang di sorga. Ya, jelas tertulis pada hari terakhir, ya sekarang ini banyak orang yang akan berseru kepadaku. Syukron, Bang Yoji. Tuhan, Tuhan. Nah, sekarang saya tanya nih Bang Amar, Bang Rusdi. Sekarang itu yang biasa Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, siapa itu? Oten. Kristen kan? Kristen bodoh kan? Nah, makanya yang akan di dalam kecampakan api neraka itu yaitu yang berseru terhadap Yesus, Tuhan, Tuhan. Nah, di sini mereka bertanya nih Kristen-Kristen bodoh ini ke Yesus. Yesus, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Makanya kalau di gereja itu kan pendeta-pendeta bodoh itu gini, dalam celana Yesus, sampai kesurupan, dalam celana Yesus, marilah kita bersuka cita. Kok ketawa? Ada yang salah ya? iya celana Yesus dalam sempak Yesus. Yang benar gimana? Kan Yesus nggak pakai celana itu, Pak Dokter. Oh, terus dalam apa ya? Dalam sempak. Oh, tapi kan nonotnya juga kan keilahian juga kan. Iya, kalau Semuanya si 2 nomor disembah 9. kan. Iya, jadi Tuhan itu. Kalau si 2 nomor 9, Yesus kepenuhan roh ilahi secara jasmani. Jasmaninya ini ikut juga dong itu. Nggak mungkin, kan nggak sempurna dia kalau nggak ikut itu. Betul. Jasmaninya. Nah, makanya ikut juga jadi Tuhan batu peler. Berarti betul ya. Iya, ini bapak betulnya. Dalam celana Yesus sambil berkata. Iya. Dalam celana Yesus, marilah kita bersuka cita. Nah, benar yang sering mengusir setan dan bernubuat demi nama Yesus ini. Di sini pada waktu itulah aku, kata Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, kata Yesus. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, akhirnya oten-oten botol, oten-oten pau, oten-oten longor yang dikumpulkan semua sama Yesus dicampakkan kemana? Ke dalam api neraka. Nah, begitu. Itu untuk siapa? Untuk umatnya. Terus untuk Yesus sendiri juga ada di neraka ternyata. Yesus juga digoreng, dibakar, ya. Buat kafir-kafir di bawah catatlah. Kita ini penginjilan ini gratis loh, tanpa perpuluhan. Nah, di mana datanya di sini?
Di 2 Tesalonika 1 nomor 7 di sini. Dan untuk memberikan kelegaan kepadamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu ini apa? Tuhan Yesus dari dalam sorga sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Yesus dibakar. Yesus dibakar. Nah, sekarang Bang Amar, kita harus cari tahu penyebab Yesus dibakar di dalam api neraka ini gara-gara apa? Bang Amar tahu nggak? Belum tahu saya. Nah, belum tahu. Nah, Bang Rusdi tahu? Bang Rusdi? Kita tanya Bible aja lah. Kalau belum Kita tahu. sapa dulu Christian dulu lah. Ya bang. Christian. Selamat Yesus bergabung Christian. Yesus Christian. Ntar lagi saya belum makan kan? Yesus Aku belum makan juga. apa Tuhannya Christian. Paulus apa putra bunda Pasnya Bang Dalbo ini. Guru Yesus Ya, yang ya, dibakar- ya. Yesus yang dibakar itu apakah Tuhannya Paulus apa anaknya Bunda Maria guru? Bukan, jadi harus bisa membedakan Bang. Kalau Islam itu tidak boleh menghujat Nabi Isa alaihi salam atau Yosua Hamasyah yang diutus ke Bani Israel. Nah, kalau tadi Yesus yang di dalam api neraka yang dibakar itu yaitu Yesus yang suka colok-colok keledai, yang maling keledai. Itu Tuhannya si Kris ini yang naik ini. Naik kalau di bawah, kalau nggak di komalnya ini, ngomongnya itu selangit. Tetapi kalau di sini lihat mati lampu dia, mati lampu. Kenapa? Karena oten-oten itu bodoh dan tololnya itu gak ketulungan. Lihat, naik ke komal muslim kayak ayam dalam karet. Lihat. Nah, kalau di komalnya itu omongannya. Tapi kalau di sini saya yakin satu pertanyaan saja gak bisa jawab. Masalahnya kalau akalnya cerdas guru, tidak mungkin jadi oten guru. Pasti mualaf guru. Nah gini Bang Rusdi, untuk membuktikan bahwa oten itu bodoh-bodoh, longor-longor, sekarang kita tanya ya. Nah karena dia tamu, wajib saya menghargai dia ya. Selamat Betul, pagi betul. Bang Kris. Selamat pagi. Nah Bang Kris, ini Bang, ada DM-an, tanya ke saya, termasuk Bang Rusdi juga tanya. Masih bagus gitu, masih pintar. Coba dilanjut tanyanya. Coba saya tanya, Bang Kris, tahu nggak Bang, alasannya kenapa Tuhannya Abang ini, ya, Tuhannya Abang ini diurapinya itu sama perempuan sundal? Kenapa? Kenapa alasannya? Tuhan yang mana bang? Kamu kan Kristen. Tuhan yang mana yang diurapi? Belum 1 menit ya teman-teman, dia sudah bingung dengan Tuhannya. Alhamdulillah. Justru saya yang diurapi terus kembali itu yang mana? Si Yesus siapa itu si Yesus? Yesus mana dulu? Yesus banyak. Ada Yesus pemain sepak bola. Ayat. Gini loh ODGJ, tunjukkan ayatnya di mana, kan begitu. Tadi kamu belum tahu kan selama ini kan? Katanya kau pinter tadi kan? Iya, Katanya berarti kau kamu pinter. selama ini belum Coba tahu tunjukkan kan? dulu ayatnya, kita lihat. Nah, gitu bertanya. Berarti kamu belum pernah baca Bible? Belum saya Oh, baca. belum. Nah, gitu jujur. Mm-mm. Ternyata. Coba. Baik. Soal nama Yesus itu pemain bola ada namanya Yesus tuh di Brazil. Baik. Yesus diurapi gak, Bang? Tunjukkan dulu ayatnya tadi yang kau bilang Yesus diurapi ke sundal mana? Baik. Pertanyaan bagus. Pertanyaan sabar, makanya sabar. Sabarannya musuh sekali ya. Kenapa oten-oten ini? Ya? Nih. Nah. Kaget pasti. Wah, Tuhan Yesus diurapinya kok sama perempuan Sunda. Nah, gimana? Kenapa itu? Kenapa? Coba besarin lah, itu kecil tulisannya. Saya nggak bisa baca. Tulisannya Silakan. kecil, saya nggak bisa baca.
Aduh, Kasih Seorang perempuan dan tunjukkan ayat, jangan berdosa screenshot supaya kita bisa lihat dari mengurapi atas Yesus. ke bawah. alasan mata langsung beleng-beleng ya, mata langsung rabun. Memang kebenaran itu pahit, memang kebenaran. Silahkan. Kenapa? Iya, tunjukkan Yang dianggap- ayat yang besar biar bisa dibaca. Jangan modal screenshot, tapi Ini yang buka besar live. nih. Aduh. Ini Islam nggak punya modal semua ini. Tunjukkan di laptop kah biar besar. Jangan screenshot kecil. Kenapa Yesus yang dianggap kalian Tuhan ini diurapinya sama lonte? Silakan. Nah, itu silakan. Ya, silakan terus menghujatnya, enggak apa-apa. Silakan. Nggak ada yang menghujat. Iya, Siapa yang terus. Ya udah, makanya tunjukkan ayat yang besar supaya kita bisa baca. Kamu ada Bible di situ. Kan kau yang Mama. bernarasi, kau yang Ya. berdalil, kamu yang ini. Suruh bukakan siapa yang Bible aja, Bang. mendalilkan, Kita dia samakan. bukan. Christian punya Bible Jangan nggak? buka yang Christian. screenshot kecil, bukan Jangan di laptop kejang-kejang. besar, Ditanya nggak kamu punya ada modal. Bible Kere ya? tidak? Kere kalian nggak punya modal, cuma screenshot Jangan-jangan aja Bible modalnya. pun nggak punya. Debat kok screenshot, nggak punya laptop, nggak punya apa, jangan buka komal. Iya, Christian punya Bible tidak? Masa jadi Kristen nggak punya Bible gimana sih? Kere semua ya, nggak bisa punya laptop. Ini ketika dia mengatakan kiri, ternyata dia sendiri nggak punya Bible. Lebih kiri dia rupanya. Malu dia. Kalau saya tiap hari buka Punya komal uang tiap itu hari ya, beli buku saya Christian, punya laptop, jangan beli saya latu-latu. punya HP Makanya bagus, otaknya saya bunyinya punya ketek-ketek peralatan ketek lengkap. terus. Kalian screenshot modalnya gimana sih? Tapi cuma bisa menghujat. Siapa yang menghujat coba? Tadi ODGJ, tadi kau bilang Yesus diurapi siapa? Lonte. Apa tadi kau bilang? Kalau perempuan berdosa pesundal ini siapa? Udah baca dulu, buka ayat di laptop baru kita lihat. Kalau ayat screenshot saya nggak percaya. Buka dulu. Gimana sih? Buka ayat kok screenshot. Kalau screenshot itu bro bisa sudah kau edit. Bukalah di laptop ayatnya jelas. Ya live kau buka. Jangan screenshot. Screenshot itu abal-abal dan laku. Ngamuk. Hmm. Biarin. Saya mah udah senior lah, nggak terpancing dengan kalian. Coba kalau gak terpancing, silahkan tanggapi. Kenapa? Saya Yang tidak bisa dianggap baca, kamu Tuhan. buka. Saya udah bilang Yang di- tadi, buka ayat di laptop. Kenapa? Ya, kalau kamu gak terpancing, silahkan jawab. Kenapa seorang Tuhan, seekor Tuhan diurapi sama perempuan berdosa? Udah bilang seekor tadi, ya udah terserah lah. Silakan Anak tadi kau domba. sebutin gugatan paling bagus, paling keren. Kalau dibilang seorang, nanti kalian marah. Kok Yesus iya, itu bukan iya. orang. Berapa orang? Kan yang anak bisa? domba. Saya 1, 2, 3, 4, 5 orang lawan saya. Kau semua. Siapa? Bang Rusdi mute, Bang Ali mute, host juga mute. Cuman saya doang. Bang Amal Iya. itu cuman. Lo nggak ada ilmu ngikut saya. Ya udah, Disuruh yang buka ada di ilmu, laptop, silakan kau nggak bisa tanggapi. buka. Cuma Silakan screenshot. tanggapi. Kenapa Cuma seekor screenshot Tuhan kau diurapinya munculin sama data, perempuan aduh. berdosa? Kalau diskusi kawan, jangan tampilkan model screenshot, tampilkan Silakan. data di laptop jelas gitu loh. Silahkan. Kenapa Silakan. Tuhannya Kristen diurapinya sama perempuan sundal bolong? Udahlah kalian mendingan ikut aja Wahyayolo di sana. Kalian ikutin aja Wahyayolo itu. Amin Masuk ya robbal kubur. alamin. Saya ikuti Ustadz Yahya Udah Walani masuk karena kubur beliau dia. ini Ingat masuk ya, dalam surga. Kenapa? Kenapa? Ya, lihat ya. Yesus Wah, Tuhan Yahya ini Walani diurapi itu sama juga pemuja. perempuan sundal bolong. Yahya Walani Kenapa? itu pemucat, kawan. Dia apa yang Kenapa? terjadi? Meninggoy. Kenapa? Kamu nggak lama lagi meninggoy kamu. Kenapa? Kerjamu cuma Yesus, mengejar. Orang Yesus aja perempuan meninggal berdosa. kok. Koid dia kena tombak. Tuhanmu aja mati. Meninggoy tapi bangkit nggak kaya. Sejak Rob kapan kalian, dia Rob bangkit? kalian mati Mana nggak ada Yesus bangkit? Yesus itu dicuri. Robmu nggak bangkit. Hilang Sampai itu sekarang mayatnya kalian gimana sih? nyanyi-nyanyi.
Muhammadku, dengarlah. Kenapa Yesus diurapi sama Cek, lonceng? 1, 2, 3. Coba Islam sama menyembah roh guru rohani ini mati. Dalbo masuk. Baik, silahkan. Bagaimana Islam Bang rohnya sudah Kristen? jadi bangkai. Oh, enggak ada, Bang. Rohnya pertalite sudah dipakai di bensin. Apalagi Islam Itu di mana? Di mana tercatat itu, Bang? Sudah meninggal. Bang, Islam catatannya rohnya iya, adalah jangan orang marah, mati. Bang. Islam dipimpin Saya orang bertanya mati. di mana? Kita ada Betul apa diskusikan tema itu Islam dengan Dalbo. rohnya mati. Lama sekali kalian saya naik di Islam Komalmu, rohnya saya meninggal, diturunkan. Kenapa? Dalbo. Ketika saya Dalam dua roh. naik di Komal saudara, kalian turunkan Dalbo Baiklah, kalau ini, di Bapak Komar itu Rohani. kalau kau berani, Dalbo. Saya diturunkan. Atau kita hatu-has Masih sekarang? ingat, kamu lari dari cengkeraman saya bersama siapa? Dalbo. Bersama. Kau berani hati-hati Kamu lari dengan kan? sekarang. Kamu lari bersama siapa? Kawanmu Dalbo. satu itu? Sair berdarah, saudara. Saya naik di Komalnya, dia menghujat Mati. Nabi Muhammad. Ketika saya naik, saya diturunkan, saudara. Rohnya Nah, coba jangan di mute. Ayo kita bahas Nabi mati. Muhammad. Anda sebutkan Islam Rab rohnya mati. pakai dalil kita. Nanti saya dalilkan juga kalau Paulus ini adalah Tuhannya Kristen. Nah, ayo. Muhammadku, dengarlah Nah, sudah? doaku. Sudah meninggal. Jadi ketika Masih kita berdoa berseru, kepada orang ketika meninggal. kita berseru, Islam kita dipimpin menuhankan, Bang. roh yang mati, Iya, teman-teman. ketika kita berseru, apakah Saudara-saudara kita yang menuhankan, Bang? terkasih, Kenapa lihat, Kristen ini ketika mendengarkan Dalbo ini langsung Itu kesurupan? kenapa Kenapa, kalian saudara? salah? Kenapa mendengarkan suara Dalbo langsung kesurupan? Saya naik di Komalmu kesurupan juga, 7 ekor kesurupan. Kamu itu dengan saya. Nah, mari kita diskusi, kita bahas Yesus. Diam dulu, Bang Rusli. Ya, kita bahas Nabi Muhammad Tuhan menurut Kristen, dan saya bahas, saya dalilkan bahwa Paulus itu adalah Tuhan. Ayo. Ayo, oke. Kenapa kalian mengikuti rob yang mati? Jawab, Dalbo. Di mana Kenapa kami kau rapkan mengikuti Nabi rob Muhammad? yang Pakai mati? dalil. Islam dipimpin Pakai rob yang dalil. mati. Di mana Ayo, kami jawab. memanggil Jangan Nabi YouTube Muhammad kalau kalian adalah berani debat sama saya. Rab? Ayo. Di mana? Di mana? Kalian suka-sukanya. Ya di mana? Yesus, Kenapa ternyata kesurupan, Tante? Inilah dampaknya pakai sendal jepit kiri semua. Diajak baik-baik, malah kesurupan. Ayo kita diskusi. Pakai timer. Kamu 1 menit, Dalbo 1 menit. Nah, Nabi Muhammad Anda tuduh sebagai Tuhan, dan saya tidak menuduh. Saya akan mengatakan Paulus itu adalah Tuhannya Pak Yesus, Tuhannya Kristen. Gitu loh. Dengarkan baik-baik. Islam dipimpin orang mati, yang namanya Muhammad mati. Itu kenapa kesurupan, saudara? Jadi, ini Dalbo loh, Bapak Rohani. mati. Dalbo loh. Kalau Yang Anda merasa Dalbo ini menghujat saya, lapor. Kepada saya. Ayo kita dialog. Kerja dulu, Kalian Bang tak- Stefan. Kerja dulu, Bang Stefan. Saya buka open cam dulu. Ayo, sesat. Alah, dia diskusi dengan gurunya pendeta ini. Kalian ini kan pernah saya naik di Komalmu. Kamu sepak saya. Ketika saya PK dengan kamu 2 lawan 1, Dalbo sendiri. Ya, Dalbo sendiri, kamu sama Said berdarah. Kenapa lari kencing-kencing berdua? Kenapa lari kencing-kencing berdua? Hah? Kenapa kalian lari dari cengkeraman Dalbo ini? Kenapa lari? Robmu sudah Tiba-tiba mendengarkan suara Dalbo, begitu pula cuplisnya ini kesurupan. Bahaya ini, saudara. Kenapa? Ayolah kita diskusi. Anda tentukan tema yang kamu kuasai. Nah, kalau mau temakan Nabi Muhammad kamu tuduh sebagai Tuhan, maka pakai dalil kita. Gantian saya akan mengatakan Paulus itu adalah Tuhannya Yesus Kristus yang dituhankan juga oleh Kristen. Nah, di situ jelas. Ayo kita diskusi kita. Diskusi. Ya, itu kesurupan dia, guys. Jangan diturunkan, guys.
Perlihatkan mereka guys kesurupan. Ayah. Tidak ada satu dalil pun dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad dinisbatkan sebagai Rabb. Tetapi kalau di Bible Paulus itu adalah Tuhan langit dan bumi, dalilnya ada, saudara. Dalilnya ada. Cuma Kristen nggak pernah baca Bible, makanya nggak ngerti. Yang memberikan mujizat kepada Theos memberikan mujizat kepada Yesus. Ini jelas dalilnya di kisah para tuyul pula. Di kisah para tuyul 19 ayat 11. Paulus memberikan mujizat kepada Theos memberikan mujizat kepada Yesus. Di kisah para rasul 2 nomor 22. Begitu diskusi kawan. Begitu. Jangan kesurupan. Ayo kita diskusi tema dua arah. Nabi Muhammad Anda tuduhkan sebagai Tuhan, Tuhannya umat Islam, pakai dalil. Apa? Kenapa mengikuti? Tidak ada Nabi Muhammad dalam itu. Tidak ada Nabi Muhammad dinisbatkan sebagai Rabb. Tidak ada. Mana dalilnya? Mana dalilnya Nabi Muhammad adalah Rabb? Mana dalilnya? Ya mana dalilnya? Dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Nah, dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Pakai dalil kita. Kalau saya tunjukkan kalau Paulus ini adalah Tuhannya Yesus Kristus, pakai dalil saya. Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ini diberikan konfirmasi oleh Paulus itu sendiri. 1 Korintus 4 nomor 15. Begitu kawan, berdiskusi. 1 Korintus 4 15. Apa kata Paulus? Akulah Bapakmu yang ada di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 4 15. Begitu. Yang lahir di kota Daud, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Ternyata yang melahirkan itu Paulus. Karena Maria, ketika malaikat mendatangi Maria, ternyata malaikat menyampaikan, hai Maria, sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, engkau berikan dia nama Yesus. Enggak ada Kristusnya, enggak ada Kristusnya. Bahkan dikatakan di situ anak laki-laki, orang manusia. Ini penyampaian malaikat kepada Maria. Nah, ketika menyampaikan pesan kepada gembala, ternyata anaknya Paulus. Mana dalilnya? Kalau Paulus yang melahirkan Kristus di kota Daud. Galatia 4 nomor 19. Hai anak-anakku, iya tante, karena kamu aku sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata. Galatia 4:19. Dalil. Kata Yesus Kristus, Tuhanku Bapa. Kata Paulus, akulah Bapa. Akulah Bapa. Apa yang macet? Ngocelah. Ini yang Kristen. Selama saudara menggunakan sandal jepit, sandal jepit kiri semua ya, seperti ini. Kenapa begitu melihat mendengarkan suara Bapak rohani ini, guru pendeta ini, tiba-tiba kalian kesurupan? Berani pula kau masuk di komalku. Berani pula, sedangkan saya masuk di komalmu 7 ekor di situ Kristen kesurupan. Bahkan yang menuduh bahwa Allah itu adalah hubal. Saya mau naik, mantas saya diturunkan guys. Diturunkan. Kata Aisyah kan ada akun Aisyah di situ, penghujat, gemetar begitu mendengarkan suara Dalbo, langsung mengatakan turunkan Dalbo, gemetar. Kenapa gemetar saudara? Kenapa? Islam itu bukan ajaran pemakan manusia. Beda kalian, kanibal. Jangan takut saudara.
Islam itu bukan pemakan manusia, beda. Ajaran kalian, ajaran kanibal. Yohanes 6:53. Langsung kesurupan. Enggak ada lagi yang bisa melawan Pak Dalbo ini. Luar biasa Dalbo ini ya. Allah, saudara-saudara. Ayo kita diskusi. Mau pakai tema apa yang kamu kuasai? Mau katakan nabiku adalah kami tuhankan, dalilkan. Dan saya akan dalilkan bahwa Paulus itu adalah Tuhannya Kristen yang dituhankan juga oleh Yesus Kristus yang dari Yunani, yang lahir dari kota Daud, kota Garut. Kenapa kawan? Tiba-tiba saya tadi dari beli rokok bapak gereja ini, kan habis nih beli rokok. Tiba-tiba saya melihat kok ada cuplis ya, cuplis ada di sini ya. Senang kali aku, lama tak jumpa. Saya naik di Komalmu, saya dikeroyok, diturunkan pula. Kamu nggak bakalan turun di sini sampai kencing berdarah, oke? Nah, ketika saya PK, dia sama dengan air berdarah, kencing berdarah lalu lari. Yang apa yang kita bahas? Yang mana fiktif, Nabi Muhammad atau Paulus? Saya jabarkan Nabi Muhammad berdasarkan dalam kitab saya. Ya, di Sirah Nabawiyah masih ada 3 sirah saya di dalam. Masih ada sirah saya di dalam karena kalau saya dialog, saya suka baca-baca ini, Masya Allah. Pertanyaannya, ada nggak jejak digital seperti ini? Jejak-jejak sejarah kehidupan Paulus, ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Seperti ini, sejarah hidup Nabi Muhammad, peninggalan Nabi kami ada dimuseumkan di Turki. Nah pertanyaannya, ada nggak jejaknya Paulus ini? Jangan pandai bertanya Islam ketika ditanya pelangak, longok, pelangak. Saya tanya samamu, ada enggak sejarah Paulus? Ada enggak buku-buku Kristen, ilmuwan Kristen mengabadikan kisah-kisah Paulus? Ada enggak? Nah ini yang mereka tantang Dalbo ini membahas tentang sejarah. Dia tuduh Nabi Muhammad itu adalah tokoh fiktif tapi tidak mampu tunjukkan. Saya mengatakan Paulus ini tokoh fiktif. Saya minta artikelnya mana, sejarahnya mana. Jangankan saya tanya bapaknya, nggak perlu saya tanya bapak mamanya, nggak perlu saya tanya mamanya, bapaknya, nggak perlu. Cuman saya tegaskan, saya bertanya sama Kristen, apa bedanya Paulus dengan iblis tanpa silsilah? Apa bedanya Paulus dengan iblis tanpa silsilah? Sama. Apa bedanya Paulus ini? Karena Yesus anak Maria mengatakan, iblislah yang menjadi papimu. Nah, papi di situ rujukannya kepada Paulus. Jadi Paulus ini adalah papa iblis. Iblislah yang menjadi papimu. Nah, anak-anak iblis ini adalah kalian. Dalil. Yohanes 8:40 sampai 44. Iblislah yang menjadi papimu. Karena kenapa Yesus mengatakan hal demikian? Karena kalian berusaha untuk membunuh anak Maria. Nah, siapa yang berusaha? Ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang Romawi, dan dijogetin oleh Kristen. Umat Islam tolak itu. Anaknya Maria dimuliakan. Tidak akan mungkin seorang utusan yang dimuliakan oleh Allah dihinakan oleh manusia cupli seperti saudara. Lari. Saya naik di Komalmu, saudara. Saya naik ketika kamu menghujat Islam, menuduh bahwa Allah itu adalah Hubal. Saya naik, apa yang terjadi? 7 ekor di sana kesurupan semua. Bahkan Aisyah itu ada itu pemuda.
Langsung komentar. Enggak ada kata-kata lagi. Pesundal, mana suaramu? Ini Dalbo. Tunjukkan pesonamu. Mana suaramu? Ayo kita. Siapa menyembah tuyul? Apakah benar Allah itu adalah Hubal? Ayo. Naik Aisyah, naik. Kita pakai data, pakai dalil. Naik Aisyah, naik. Dia kaget tadi kan. Saya tunjukkan Lukas 7 nomor 37. Wah, Pak Dokter, itu Bible. Iya, Bible, saya bilang. Ini Bible. Loh, kok bisa ya Yesus diurapi sama perempuan sundal? Lah iya, saya bilang. Saya kan pernah, teman-temannya, moderatornya itu adalah Ustadz Miftah. Ustadz Miftah moderator. Kami PK. Saya dengan Kristen tadi itu. Dia panggil kawannya. Saya itu apa cukur itu? Tunggu dulu. Jadi dia panggil kawannya yang namanya Sair Berdarah. Wah, benar-benar Sair Berdarah. Kencing darah dengan Dalbo. Lari semua. Padahal kita PK loh. PK saya. Lari semua 2 lawan 1. Lari semua. Itu bayangkan. Dia bahas, dia buka tema bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif. Ya itu temanya. Nah, saya akan membuktikan berdasarkan sirah Nabawiyah. Saya mempunyai 3 sirah. Saya buktikan. Apa jawaban mereka? Itu palsu. Itu karangan ulama kalian. Enggak masalah. Kalau palsu enggak masalah. Intinya kan ada. Ya kan ada kan? Nah sekarang sejarah penulisan Paulus ini kepada ilmuwan Kristen, tunjukkan mana bukunya yang menceritakan perjalanan hidup Paulus ini. Tunjukkan. Mana? Kagak bisa lari kencing-kencing. Apa yang dibawa di surah Yasin 14, saudara? Di surah Yasin 14. Saya katakan, kita sepakat. Kalau Anda mengambil satu tafsiran di dalam Al-Quran, maka kita sepakat dulu. Kalau Bible Anda, mulai sekarang ini kalian berdua Oten Tenggiri pakai sendal kiri-kiri, tidak percaya lagi Bible. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Oh, enggak begitu. Maka kalau Anda percaya Bible, tentu mampu menjawab pertanyaan saya. Anda menjawab tentang nabiku, saya jawab. Tapi Anda tolak, Anda katakan itu palsu. Enggak masalah, intinya kan ada. Ya enggak? Ada. Intinya ada. Anda katakan palsu, enggak masalah. Intinya ada. Saya katakan yang palsu-palsu aja, yang karang-karangan aja perjalanan Paulus tunjukkan padaku. Yang karangan, saya minta yang karangan. Jangankan yang asli, yang karangan aja, karang-karangan. Yang menceritakan tentang perjalanan Paulus tunjukkan padaku. Kagak mampu, saudara. Mereka ini ngerti nggak yang mana palsu, yang mana asli, yang mana diakui secara internasional. Di sini ketika buku itu ada kan nomor ISBN. Nomor ISBN itu penanda diakui secara internasional. Ini Coten Tenggiri pakai sendal kiri-kiri, itu pun nyolong. Itu pun nyolong, nggak ngerti. Jadi ini sudah diakui secara internasional, saudara. Ya, Anda mau mengatakan palsu ya, memang kalian itu dikit-dikit palsu, mentang-mentang Tuhannya palsu, Rasulnya palsu, akun palsu pula, juga peta-peta. Mau adu ilmu dengan Dalbo, cemen kau, kafir. Saya hanya buka komal ini, saya memang menunggu oten-oten yang suka kesurupan. Karena saya ini tidak butuh jawaban kalian, karena yakin nggak mampu kalian jawab. Saya hanya butuh hiburan kalian. Karena Yesus berkata, aku akan meminta kepada Abah. Catat ya. Pak Dokter ini catat ya, aku akan meminta kepada Abah. Abah akan mengirimkan roh penghibur. Maka kalian ini ngaku-ngaku roh penghibur, maka hiburlah kami.
Nggak percaya kalau Bapa itu adalah Aba, maka silakan buka di dalam Galatia 4 nomor 6. Jadi ketika Yesus ditiang kayu salib, Aba, mengapa kau tinggalkan aku? Aba, Bapa, Aba. Coba, ada bisa buka di sini? Ada. Di Galatia 4 nomor 6 dibaca dengan keras-keras. Ini dia. Apa? Nah. Ya, itu. Coba dibaca. Dan karena kamu adalah anak, maka Theos telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya benar ya. Ternyata di sini berdoanya ke Sai Baba yang mengaku Tuhan yang di India. Penemuan baru ini Bang Dalbo ini. Luar biasa ya. Tuhannya Kristen ternyata Sai Baba juga ya teman-teman. Kompor. Kok bisa? Betapa cerdasnya ya umat Islam. Dokter ini. Kok bisa ya? Sai Baba. Iya, yang mengaku Tuhan di India ini kan Sai Baba. Ternyata dituhankan juga sama Kristen botol ini. Tapi Bang Dalbo ini luar biasa, teman-teman. Tiba-tiba nemu ayat Galatia 4 nomor 6. Nah, saya dengan sigap cari di Google. Apa sih di situ yang tulisan Aba ini? Ternyata Aba ini teman-teman Sai Baba yang mengaku sebagai Tuhan di India ini. Makhluk ini. Dan ternyata kalau kita baca Bible, ternyata Yesus itu juga Hanoman loh. Ya, izin boleh ya, abang-abang ya. Izin pakai data ya. Nah, Iya. katanya, kata Oten, Yesus itu adalah Tuhan yang turun ke bumi. Nah, kita cari tahu datanya di mana sih yang Tuhan turun ke dunia atau ke bumi ini. Ternyata ada di Wahyu 1 nomor 7. Itu korelasi dengan Galatia 4 nomor 6 di sini. Jelas tertulis, lihatlah, ia ini Yesus datang dengan awan-awan. Ternyata yang datang ini Bang Amar bukan Yesus tetapi Sun Gokong. Datang dengan awan-awan ini, kalau bukan Sun Gokong apa? Gohan kan? Nah, jadi Tuhannya keresteng botol ini ternyata benar turunnya di India. Yang tadi di Galatia 4 nomor 6 Sai Baba, dan data kedua Wahyu 1 nomor 7 ini adalah Hanoman. Dan memang benar kalau kita baca Bible versi India ya ternyata Yesus itu Hanoman. Di mana datanya Stephen, dokter yang muda. Baik. Ini datanya ya, di sini ya. Catat ya, kapir-kapir di bawah, catat. Nih, jelas Wahyu 1 nomor 7. Nih, bahasa India. Tumhare kahona parhe di tupadel he. Tumbaga hotel bangke. Nih. Hanoman. Koibil gaya meretanjena. Jelas. Ternyata Tuhan kalian ini adalah Hanoman. Coba diulangi bacanya, bro. Diulangi, saya mau catat ini. Luar biasa ilmu ini. Catat ya, yang di bawah catat. Wahyu 1 nomor 7. Nih, bahasa Indianya ya. Dengar. Oten, kapir, udah kapir bego lagi kalian. Nih, di Wahyu 1 nomor 7. Tumhare kahona pari he di topadel he. Ketumbar jahe oten bangke. Nih, koimil gaya meretanjena. Hei, Hanoman. Ini jelas Hanoman. Kalian itu kapir bego ini bisa narasinya Tuhan turun ke dunia, Tuhan turun ke bumi. Udah ada datanya tapi gak mampu mereka menunjukkan datanya karena
udah ketampol sama bilangan 23:19. Di situ tertulis Allah bukan manusia, Maleakhi 3 nomor 6. Di situ Allah Ishak, Allah Yakub, ya, tidak akan berubah. Jadi tidak akan ada yang namanya Tuhan itu turun ke bumi. Kalau mereka memaksa ya gak apa-apa, silahkan. Ambil Wahyu 1 nomor 7. Nah, baik, terima kasih. Ya, mohon maaf abang-abang ya sebelumnya. Jadi kalau dengan narasi saya banyak oten yang kesurupan, banyak oten yang tiba-tiba nyundul aja macam babi kan ke Komarungan. Apa dulu Simonnya itu ya? Simon. Ya, Simon, bapaknya Yudas. Simon, bapak Yudas. Bapaknya Yudas, Simon. Simon ini singkatan Simonki, jadi bener Hanoman ya. Simon monitor. Oh, mak diludahi itu. Marah dia.